Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman dalam kabar yang terbaik, kondisi yang terbaik dan selalu bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih bedanya makhluk sosial dengan makhluk spiritual. Nah, kalau makhluk sosial pada dasarnya dia take and give nih teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi dia berbuat baik karena berharap orang membalas kebaikannya dia. Kemudian juga dia berharap kalau dia berbuat baik ya orang berkata baik. Kemudian juga berharap penilaian dari orang. Jadi berharap kalau dia berbuat baik ya nilai baik dong ke saya. Kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini. Ini pada prinsipnya take and give, dan juga kalau makhluk sosial ini pengennya impas. Jadi kalau saya berbuat baik ya kamu balas berbuat baik sama saya. Kalau saya berbuat baik ya kamu ngomonglah makasih. Kalau saya lagi ngobrol dengerin dong. Kalau saya chat bales dong gitu. Kemudian kalau saya berbuat baik ya kapan-kapan kamu balas lah berbuat baik juga gitu ya. Kemudian juga pengen penilaian dari orang lain. Jadi meletakkan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Jadi sibuk memikirkan nanti orang mikir apa ya tentang saya. Nanti orang suka nggak sama saya. Berapa banyak nih orang yang suka sama saya kayak gitu. Ya. Nah, kalau pada kehidupan sosial masyarakat misalnya, ya berbuat baik berharap juga tetangga-tetangga berbuat baik dong sama saya. Atau kalau saya nolong tolong balik saya pas lagi saya butuh. Kemudian kalau dalam tatanan orang tua, berbuat baik kepada anak dalam rangka berharap suatu saat anak membalas kebaikan orang tua gitu. Jadi berharap kalau saya sudah berbuat baik sama kamu, sudah mencurahkan berbagai materi ya, materi yang banyak tercurahkan selama kamu membesarkan kamu, ya suatu saat kamu balas dong. Sebagai anak kamu balas dong gitu. Sebagai parents tuh. Kalau kita makhluk sosial kayak gitu. Jadi berharap juga anak suatu saat ya merhatiin lah orang tuanya. Kemudian ya memperhatikan secara materi juga lah. Kalau kamu punya gaji ya perhatiin lah orang tua kayak gitu. Nah, kebayangkan teman-teman bagaimana capeknya makhluk sosial. Capek berharap pujian, penilaian, balas budi dari orang lain. Jadi kalau kita terus-menerus di zona ini ya siap-siap patah hati gitu. Nah, teman-teman, coba kita mau ngebahas satu lagi nih, makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu apa? Makhluk spiritual adalah mereka yang melakukan segala sesuatu karena memang Allah menyuruh seperti itu. Jadi berbuat baik karena Allah menyuruh seperti itu gitu. Kemudian juga berbuat baik karena berharap balasannya langsung dari Allah. Karena kita tahu ya, Allah itu maha membalas. Jadi kalaupun Allah tahu banget tuh pergerakan amal kita walaupun kecil gitu. Kebayangkan pergerakan hati kita, amal kita walaupun itu nggak ada orang yang tahu, tuh Allah tahu loh teman-teman. Jadi Allah bahkan tahu semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam malam yang gelap, Allah tahu. Jadi Allah maha tahu, nggak mungkin Allah nggak ngebalas. Nah, jadi teman-teman, kalau makhluk spiritual itu dia melakukan kebaikan karena Allah memintanya atau menyuruhnya begitu, memerintahkannya untuk begitu. Kemudian juga berbuat kebaikan karena berharap Allah yang membalas kebaikannya, dan Allah memang maha membalas dan mensyukuri amal kita. Kemudian juga berharap penilaian itu adalah dari Allah gitu. Cukup Allah aja. Walaupun sepi, orang-orang gak ada yang tahu, gak ada masalah gitu. Karena memang saya yakin, kita yakin, semua orang yakin bahwa Allah maha membalas, Allah maha melihat, Allah maha menghitung. Jadi penilaian itu adalah dari Allah. Kemudian juga makhluk spiritual tidak berharap balasan dari manusia. Jadi kalau tadi
dalam sosial masyarakat, kalau kita berbuat baik sama tetangga, ya melakukan kegiatan sosial gitu ya, kemudian ya tidak berharap balasan, udah dilepas saja gitu. Legowo, karena yakin balasan itu dari Allah, nanti jadi tabungan kita. Kalaupun nggak kelihatan sekarang, udah pasti Allah akan menyimpan itu nanti untuk di alam-alam selanjutnya gitu. Jadi tabungan kita gitu. Nah, pada kehidupan kita sebagai parents ini juga penting banget nih teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan segala sesuatu untuk dibalas, tapi kita legowokan segala sesuatu yang kita lakukan untuk anak kita adalah yang terbaik, karena memang Allah menilai ikhtiar kita. Jadi Allah adalah maha membalas, jadi nggak sakit hati gitu. Kalau kita bisa beralih menjadi makhluk spiritual, naik level, nah kita akan jauh lebih damai perasaannya, lebih legowo ya, lebih bahagia gitu. Nah teman-teman, bisa nih kita melakukan satu latihan ini, yaitu coba yuk kita melakukan amal-amal baik, kebaikan-kebaikan yang dirahasiakan. Jadi kita melakukan secret kindness, kebaikan-kebaikan yang dimaksimalkan dengan harta terbaik, dengan harta yang kita cintai, lepasin aja. Sedekah ataupun kebaikan itu nggak pernah sia-sia teman-teman, pastinya akan berbalik kepada kita lagi. Perkataan baik akan berbalik lagi kepada kita, perbuatan baik akan berbalik lagi kepada kita, nggak akan pernah ketukar. Jadi coba yuk kita latihan dengan punya amal-amal baik, amal-amal rahasia kita, secret kindness. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. The choice is yours, pilihan itu pada kita. Kita mau di mana, mau di zona yang mana, mau jadi makhluk sosial atau naik level jadi makhluk spiritual. Tetap bahagia, tetap yakin Allah menyayangi kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.